Mudah-mudahan buat teman-teman semuanya yang menonton video kali ini, dimudahkan rizkinya dan juga dipermudah segala urusannya. Amin. Nah, hari ini teman-teman, kita akan membahas berkaitan dengan berita yang cukup ngeri-ngeri sedap nih teman-teman. Sebelum menonton video ini, jangan lupa klik dulu like, subscribe, dan klik tombol lonceng ya guys, agar kalian semuanya tahu informasi yang belum kalian tahu. Oke, check it out. Nah, jadi di beberapa waktu yang lalu teman-teman, ada sebuah video yang membuat saya terkejut nih. Jadi video ini tentunya sangat menarik untuk kita bahas hari ini. Jadi di sebuah momen, ada salah seorang mahasiswa dari Rusia mengajukan pertanyaan kepada Perdana Menteri dari Malaysia, yaitu Bapak Anwar Ibrahim. Dan di sini yang sangat mengejutkannya teman-teman, mahasiswa dari Rusia ini bertanya kepada Perdana Menteri Malaysia menggunakan bahasa Indonesia teman-teman. Wow. Dan mahasiswa dari Rusia ini menambahkan bahwasanya dia hanya bisa berbahasa Indonesia dibandingkan dengan bahasa Melayu. Dan dia juga menambahkan bahwasanya dia belajar bahasa Indonesia. Dan kemudian bahasa Indonesia ini menjadi salah satu keahlian bahasa asing yang dia miliki selain bahasa Rusia dan juga bahasa Inggris. Dan tentunya seorang mahasiswa Rusia yang bertanya menggunakan bahasa Indonesia ini membuat terkejut dari Perdana Menteri Malaysia, yaitu Bapak Anwar Ibrahim. Beliau sangat terkejut karena bahasa Indonesia dari mahasiswa ini sangat bagus, sangat fasih. Oleh karena itu, setelah selesai bertanya, Bapak Anwar Ibrahim ini memuji bahasa Indonesia dari mahasiswa Rusia ini. Dan sedikit informasi teman-teman, bahasa Indonesia ini memang sejak lama diajarkan di Rusia. Bahkan banyak universitas di sana itu mengajarkan bahasa Indonesia. Bahkan ada salah satu universitas di Rusia yang mengajarkan bahasa Indonesia itu sejak 1950 teman-teman. Wah, itu sangat-sangat lama sekali. Jadi ada banyak universitas di sana yang mengajarkan bahasa Indonesia. Sekurang-kurangnya lebih dari 6 universitas di Rusia yang mengajarkan bahasa Indonesia, teman-teman. Nah, seperti apa videonya, teman-teman? Tanpa berlama-lama, langsung aja kita lihat videonya. Terima kasih atas kedatangan Anda ke Universitas kami. Pertama-tama saya harus minta maaf karena saya akan bertanya dalam bahasa Indonesia bukan dalam bahasa Belanda karena ini adalah bidang spesialisasi saya. Oke, terima kasih banyak sekali lagi. Pengarang atau sastra Melayu apa yang bisa sangat menarik? Wow, jadi sebelum bertanya, mahasiswa Rusia ini mengatakan dan juga meminta maaf pada Bapak Anwar Ibrahim. Dia bertanya menggunakan bahasa Indonesia, bukan bahasa Melayu, teman-teman. Karena ini merupakan keahlian dia yang dia pelajari selama ini. Menarik dan berminat bagi orang Rusia, yaitu bagi mahasiswa yang belajar bahasa baik Indonesia maupun Melayu di universitas kami, karena tentu saja Anda tahu sangat banyak tentang kesusastraan baik Rusia maupun Indonesia atau Melayu. Terima kasih banyak. Yeah. The question is, very good bahasa, I tell you, first class. Congratulations. And the question relates to the great works of literature in the region, particularly in Malay, Indonesian languages. Jadi setelah selesai bertanya, Bapak Anwar Ibrahim ini memuji bahasa Indonesia yang diucapkan, yang dituturkan oleh mahasiswa Rusia ini, teman-teman. Dan beliau sangat terkejut dengan apa yang diucapkan, apa yang disampaikan oleh mahasiswa Rusia ini. Sangat fasih berbahasa Indonesia, teman-teman. What particular novel or work that I support? You know, there's a lot of confusion because people think that I'm a graduate of literature because I graduate from the Faculty of Arts. Faculty of Arts is translated sastra, literature. So they think that, no, I did not. I am not a graduate of literature. My special field of specialization is sociology. But my interest and love is, of course, literature and philosophy. I think because too much philosophy, that's why I got into prison. Now,
what great works? Well, it depends. If the classics is something else, but I think in terms of contemporary or what is termed as modern literature, I think poem of Khairil Anwar, Tongkat Warren or Osman Awang in Malaysia, or Taufik Ismail in Indonesia, or Muhammad Haji Saleh in Malaysia. Novels, if you think about the great works in Indonesia in the 50s, will be of course Salah Asuhan. You're familiar with this? As one of those, or the works of Hamka, Tenggelamnya Kapal Van de Beek. Malaysia do not, of course, produce as great in the 50s. Poems, some great poems, but novels not as penetrating, perceptive, and powerful. Some of the Indonesian novels. So, do I pass the test? Universitas-universitas Rusia di mana ada program pendidikan bahasa Indonesia. Yang pertama adalah Universitas Negeri Kota Sankt Petersburg yang terletak di kota Sankt Petersburg. Di universitas itu, bahasa Indonesia diajarkan sejak 1950-an dan Matushka alumni universitas itu. Yang kedua adalah Universitas Negeri Kota Moskow. Universitas itu adalah salah satu universitas terkenal di Rusia dan paling prestigious. Yang ketiga adalah Kazan Federal University yang terletak di kota Kazan. Di Universitas Kazan itu diajarkan bukan. Nah, jadi teman-teman ya, apa yang disampaikan oleh salah satu mahasiswa ataupun orang Rusia, bahwasanya memang banyak universitas di Rusia yang mengajarkan bahasa Indonesia. Ini disampaikan langsung oleh orang Rusia, oleh mahasiswa Rusia, bahwasanya memang bahasa Indonesia itu diajarkan di Rusia. Bahkan sejak tahun 1950. Jadi jangan sampai nggak percaya ya. Orang Rusia sendiri, mahasiswa Rusia sendiri yang menyampaikan. Hanya bahasa Indonesia tetapi juga geografi, sejarah, politik, ekonomi Indonesia. Yang keempat adalah Universitas Mgimo. Fokus utama universitas tersebut adalah hubungan internasional dan politik internasional. Yang kelima adalah Institut Negeri-Negeri Asia. Fokus universitas itu menuju ke penelitian mengenai negara-negara Asia dan Afrika. Culture. Membahas tema mengenai culture atau budaya tentu selalu menarik. Saya merupakan mahasiswa Indonesia di Rusia yang selalu membanggakan apa yang saya bawa, yaitu budaya Indonesia. Saya setuju dengan pernyataan apa yang disampaikan oleh Ibu Daruni bahwa ketika kita berada di luar negeri, rasa cinta terhadap budaya yang kita miliki akan semakin tumbuh dan keinginan kita untuk memperkenalkan budaya yang kita miliki kepada masyarakat internasional semakin meningkat. Hal yang saya lakukan untuk selalu memperkenalkan budaya Indonesia di Rusia ketika saya mengikuti ajang dialog Yezikov Ikulturi, yang dimana saya mempresentasikan mengenai bahasa Indonesia kepada teman-teman internasional menggunakan bahasa Rusia. Pada saat itu juga saya menggunakan batik. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari hal ini adalah budaya akan selalu ada atau bahkan tumbuh menjadi baru. Tentu pilihan ada di dalam diri kita. Kita mau mempertahankan dan melestarikan budaya yang sudah kita miliki atau kita akan melupakannya dan beralih ke budaya yang lain. Setelah kita menonton video tadi teman-teman, jadi yang pertama yaitu Bapak Anwar Ibrahim cukup kaget bahwasanya ada mahasiswa dari Rusia itu yang bisa berbahasa Indonesia. Bahkan ketika bertanya kepada beliau yang notabene adalah seorang Perdana Menteri dari Malaysia, dia menggunakan bahasa Indonesia teman-teman. Tapi di sini saya ingin memberikan respect ya kepada Bapak Anwar Ibrahim. Di sini beliau bukan hanya memperkenalkan Malaysia, tapi juga memperkenalkan Indonesia. Seperti apa yang disampaikan oleh beliau ya, yaitu berkaitan dengan sastra apa dari Indonesia dan juga Malaysia yang bagus, yang bisa membuat tertarik mahasiswa-mahasiswa dari Rusia. Kemudian Bapak Anwar Ibrahim tadi menjelaskan bahwasanya ya banyak sastra dari Indonesia dan juga Malaysia.
Untuk sastra, novel, banyak kok yang menarik di Indonesia dan juga Malaysia yang bisa dibaca ataupun dipelajari mahasiswa-mahasiswa dari Rusia yang memang pengen belajar. Dan selain itu teman-teman, apa yang disampaikan oleh salah satu mahasiswa dari Rusia tadi yang mengatakan bahwasanya bahasa Indonesia ini diajarkan ataupun dipelajari di banyak universitas di Rusia. Bahkan universitas-universitas ternama di Rusia itu juga mengajarkan bahasa Indonesia. Dan ternyata teman-teman, bukan hanya bahasa Indonesia saja, tapi juga geografi, sejarah politik dari Indonesia itu juga diajarkan di Rusia teman-teman. Wah, ini tentunya cukup mengejutkan ya. Kirain bahasa Indonesia saja yang diajarkan ya. Wow, keren banget lah tentunya. Nah, gimana nih teman-teman tanggapannya berkaitan dengan informasi ini? Ternyata ada sebuah momen di mana mahasiswa dari Rusia bertanya kepada Perdana Menteri Malaysia, Bapak Anwar Ibrahim, menggunakan bahasa Indonesia, teman-teman. Dan itu diperjelas bahwasanya dia menggunakan bahasa Indonesia. Wah, top Marco top lah ya tentunya. Oke, tetap semangat, tetap dukung Indonesia. Jangan lupa komen, diskusi di kolom komentar. See you the next video. Bye-bye.